Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yaitu Pancasila menjadi ideologi negara. Untuk anggota kelompok 4 yaitu ada saya sendiri Ayu Nurjana, lalu ada Teddy Septiadi, lalu Suherman, Reza Renaldi, Muhammad Taufik, Sabrina Putri, dan Rosa Anggita. Untuk selanjutnya, langsung saja ke pemaparan materi. Ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, dari bahasa Inggris, yang artinya gagasan atau pengertian. Lalu, kata kerja Yunani, oida, yang berarti mengetahui, melihat dengan budi pekerti. Lalu, kata logi, yang berasal dari Yunani, logos, yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar dalam pengertian sehari-hari. Menurut Kailan, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Pengertian ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Des de Tracy, seorang Perancis pada tahun 1796. Menurut Tracy, ideologi yaitu science of ideas, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis. Yang kedua, oleh Karl Marx, mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Gunawan Setiarjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Yang ketiga, oleh Ramlan Surbakti, mengemukakan ada dua pengertian ideologi, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Terima kasih. Ciri ideologi yang pertama itu mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya. Diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Yang ketiga, ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Yang keempat, ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Oke, perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru. Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah gerakan 30 September SPKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya sebelumnya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter, sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penentangan secara terbuka tanpa risiko masuk penjara. Nah, sementara PKI sejak tahun 1963 ketika Undang-Undang Darurat dicabut oleh Soekarno, tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik. Selanjutnya, perkembangan ideologi Pancasila pada era reformasi. Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangannya sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan di masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lalu memerlukan identifikasi mana yang masih perlu dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Makna Pancasila yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai dan menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Dari kedua makna di atas menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Nilai Pancasila sebagai ideologi terbagi menjadi dua, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai objektif. Yang pertama, rumusan dari sila Pancasila memiliki makna yang paling dalam. Yang kedua, Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai kaidah pokok dan mendasar. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai subjektif. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila muncul dari bangsa Indonesia. Yang kedua, terdapat nilai-nilai kerohanian yang terkandung di dalam Pancasila. Yang ketiga, menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila berasal dari tumbuh serta berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Tujuan ideologi Pancasila. Yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan saling menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Yang kelima, menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Peran atau fungsi. 1. Sarana pemersatu bangsa Indonesia. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. 3. Memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. 4. Menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. 5. Menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. 6. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kesimpulan, jadi nilai-nilai dalam ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Menurut Hamdan Mansur, mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, demokratis, bersatu, adil, dan sejahtera pada dasarnya merupakan upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama. Bangsa yang demikian merupakan ciri dari masyarakat madani Indonesia. Masyarakat Indonesia telah menerima Pancasila sebagai sarana pemersatu yang artinya sebagai suatu kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disetujui sebagai milik bersama. Pancasila dijadikan semacam sosial etnik dalam masyarakat yang heterogen. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.